Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Baiti Humairah dari Universitas Islam Indonesia, jurusan Ekonomi Islam. Sebelum kita beralih ke pembahasan yang akan nanti saya sampaikan, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman saya dan dosen saya yang telah menonton video saya. Sebenarnya ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen saya untuk memenuhi tugas UTS yang dilakukan secara daring. Baik, langsung saja kita akan membahas sedikit mengenai konsep kepemilikan dalam ekonomi mikro Islam. Dalam pembahasan kali ini sudah saya bagi menjadi beberapa poin yang akan saya sampaikan, seperti pengertian kepemilikan, hubungan antara ekonomi dengan Islam, terus implikasi konsep kepemilikan Islam, dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama kita akan mengenal istilah kepemilikan itu sendiri. Sebagai suatu sistem kehidupan yang universal dan komprehensif, Islam hadir dan dipercaya oleh pemeluknya sebagai agama yang mengatur banyak bidang aktivitas manusia dalam kehidupan ini, termasuk tentang persoalan ekonomi. Nah, aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi adalah mengenai kepemilikan. Sebenarnya, Islam sudah mengarahkan dan memberikan ajaran mengenai cara-cara untuk menggali sumber-sumber kekayaan seperti sumber daya alam yang telah dianugerahkan Allah di muka bumi ini. Nah, hal itu semua guna untuk memenuhi kebutuhan setiap sisi kehidupan manusia, seperti memerangi kemiskinan dan mengentaskan kebodohan, serta merealisasikan kesejahteraan dari segala sisi kehidupan manusia. Nah, kepemilikan dalam harta kekayaan sudah diatur dan diarahkan oleh Islam kepada para pemilik harta kekayaan, baik itu berupa barang atau benda, baik dari cara perolehannya maupun cara pembelanjaan. Karena itulah perlindungan terhadap harta kekayaan menjadi salah satu tujuan yang utama untuk diisyaratkan dalam konsep hak milik, selain menjaga agama Islam, akal, jiwa, raga, dan kehormatan. Nah, sebenarnya seharusnya kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim itu lebih meyakini bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari segala sesuatunya. Nah, maksud dari pengertian kepemilikan itu sendiri adalah tentang kepenguasaan seseorang terhadap suatu harta kekayaan, baik itu berupa barang atau jasa yang dapat diambil manfaat atau diambil untung dengan sesuai syariat Islam, sehingga orang lain itu tidak bisa mengambil manfaat dan keuntungan dari barang tersebut kecuali dengan seizin pemiliknya dan sesuai dengan batasan-batasan yang telah diatur dalam hal muamalah. Seperti itu. Contohnya seperti Ahmad memiliki sepeda motor, berarti Ahmad mempunyai hak atas pengambilan kemanfaatan dari sepeda motor tersebut, dan orang lain tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat dari sepeda motor kecuali dengan seizinnya Ahmad. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke pengertian ilmu ekonomi mikro Islam. Nah, ilmu ekonomi mikro adalah penerapan ilmu ekonomi sebagai perilaku individual, baik itu sebagai konsumen, produsen, maupun tenaga kerja, serta implikasi kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi perilaku tersebut. Sebenarnya, menurut teoritis ada 8 pokok pembahasan mengenai ilmu ekonomi mikro yang menjadi kajian dari sudut pandang ekonomi Islam. Di antaranya seperti asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam, teori penawaran Islami, konsumsi Islami, produksi Islami, terus seperti metode pasar Islami, distorsi pasar Islami, serta asumsi rasionalitas dan pendistribusian pendapatan. Nah, kemudian kita beralih ke keterkaitan antara ekonomi dengan sosial budaya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ekonomi memang mempunyai banyak bidang yang dapat digali dalam hidup ini. Nah, faktor ekonomi dapat memegang peranan penting
sebagai acuan atau tolak ukur dalam status sosial seseorang atau kelompok dalam lingkungannya. Sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi status sosial seseorang, seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keturunan, dan faktor pekerjaan dari orang atau kelompok tersebut. Nah, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, seperti yang teman-teman tahu semuanya, pada umumnya faktor ekonomi adalah hal yang dapat menjadi tolak ukur status sosial seseorang atau kelompok. Kemudian ada keterkaitan antara ekonomi dengan Islam. Sebenarnya agama Islam itu sudah memiliki aturan-aturan yang membahas mengenai ekonomi. Karena pada zaman dahulu sudah ada. Nah, mengenai keterkaitan antara ekonomi dengan Islam, sebenarnya Islam itu telah memiliki aturan-aturan yang baik dalam hal ekonomi, seperti ekonomi syariah dan ekonomi Islam misalnya. Nah, persoalan mengenai ekonomi atau muamalah dalam Islam memang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah seorang pedagang yang sukses, dan memang karena itulah ekonomi memiliki keterkaitan antara ekonomi dengan Islam, seperti itu. Nah, mengenai konsep kepemilikan dalam Islam sendiri, sebenarnya ada beberapa poin-poin yang saya dapatkan, tetapi saya akan membacakan 2 poin saja. Selebihnya teman-teman bisa mencari di pembahasan yang lain. Nah, yang pertama itu konsep hak milik atau harta kekayaan merupakan fondasi yang penting dalam sistem ekonomi. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Islam memiliki pandangan yang khas tentang hak milik, sebab pemilik mutlak dari seluruh alam semesta adalah Allah, sedangkan manusia adalah pemilik relatif. Jadi maksudnya pemilik relatif adalah semua harta kekayaan, baik itu uang, rumah, tanah, bangunan, dan sebagainya yang manusia miliki, itu bisa suatu saat diambil kembali oleh Allah, karena kita sebagai manusia hanyalah pemilik sementara saja, seperti itu. Kemudian ada prinsip-prinsip ekonomi dalam, atau prinsip-prinsip hak milik dalam Islam. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa poin, tapi saya akan bacakan 2 saja, yaitu yang pertama, pemilik mutlak atau the absolute owner atas alam semesta ini adalah Allah, karena pengelolaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan Allah. Terus yang kedua, manusia diberikan hak milik terbatas atau limited ownership oleh Allah atas sumber daya ekonomi, di mana batasan dan cara pemanfaatannya telah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Kemudian poin terakhir mengenai implikasi dari kepemilikan itu sendiri. Yang pertama, kepemilikan merupakan hak-hak yang diperbolehkan berdasarkan hukum Allah dan bukan berdasarkan kesepakatan masyarakat maupun peraturan pemerintah. Artinya, tidak ada hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan hukum Allah. Seperti itu. Terus yang kedua, kepemilikan individu dilindungi oleh syariah itu sendiri. Syariah melindungi individu dari kemungkinan pelanggaran oleh pemerintah maupun individu lain. Seperti itu. Nah, dari sedikit pembahasan mengenai konsep kepemilikan dalam mikro Islam, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan kita sebagai mahasiswa harus lebih mengelola keuangan, mengelola waktu, dan kita harus bisa memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan, seperti itu. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan, karena sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan itu berasal dari diri saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada yang ingin mengkoreksi penjelasan saya, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.